wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat-sehat kan? Alhamdulillah semuanya sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar serta kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Amin. Seperti biasanya, sebelum masuk ke materi, Bu Guru akan mengecek daftar kehadiran kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Angga Saputra. Yang kedua, Billy Davidson. Yang ketiga, Kim Soyun. Yang keempat, Fajar Purnomo. Alhamdulillah semuanya masuk. Kira-kira ada yang tahu nggak kita kali ini tuh mau mempelajari tentang materi apa sih? Iya Angga, hari ini kita mau mempelajari tentang apa Angga? Benar sekali, hari ini kita akan mempelajari tentang materi kegiatan ekonomi. Jadi tujuan pembelajaran kali ini tuh Bu Guru mengharapkan supaya kalian itu dapat memahami dan menganalisis mengenai kegiatan ekonomi yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, kemudian kegiatan konsumsi. Benar sekali. Nanti Bu Guru akan menjelaskan materi kegiatan ekonomi menggunakan PPT. Kalian simak baik-baik. Setelah penjelasan selesai, Bu Guru buka sesi tanya jawab. Kalian bebas bertanya. Kemudian Bu Guru akan memutarkan video mengenai kegiatan ekonomi. Setelah kalian simak video tersebut, kalian analisis. Setelah itu Bu Guru akan memberikan kesimpulan kepada kalian ya. Dan selanjutnya kegiatan penutup. Untuk penilaian seperti biasa, Bu Guru tidak hanya menilai dari pengetahuan kalian saja, tapi Bu Guru juga akan menilai dari sikap kalian, attitude kalian, serta dari keterampilan kalian. Langsung saja, oke, Bu Guru akan menjelaskan materinya melalui PPT sebagai berikut. Silahkan dilihat PPT-nya anak-anak. Di sini sudah tertulis kegiatan ekonomi. Jadi hari ini kita akan pelajari tentang kegiatan ekonomi. Materi yang akan kita bahas yang pertama, pengertian, tujuan, bentuk kegiatan ekonomi. Yang kedua, pengertian, ciri-ciri, tujuan, perbedaan nilai guna kegiatan produksi. Yang ketiga, pengertian, ciri-ciri, tujuan kegiatan distribusi, dan jenis-jenis distribusi. Yang keempat, pengertian, ciri-ciri, tujuan kegiatan konsumsi. Dan yang kelima, contoh kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ekonomi. Apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu apa aja sih Bu Guru? Kebutuhan hidup itu misalnya kebutuhan makan dan minum, kebutuhan tempat tinggal, kebutuhan pakaian, dan masih banyak lagi. Terus tujuan dari kegiatan ekonomi itu adalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menghasilkan keuntungan. Bentuk kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari yaitu kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa atau kegiatan menambah nilai guna barang atau jasa. Pihak yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Benar sekali. Ciri-ciri kegiatan produksi adalah adanya proses pembuatan, menghasilkan barang atau jasa, dan bisa meningkatkan nilai guna barang atau jasa.
Tujuan kegiatan produksi. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, berupaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, menghasilkan barang setengah jadi guna memenuhi kebutuhan produksi selanjutnya. Perbedaan nilai guna. Jadi, setiap barang itu memiliki nilai guna yang berbeda. Perbedaan nilai guna ini dapat kita lihat dari yang pertama, nilai guna bentuk from utility, yaitu suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya apa sih Bu Guru? Contoh dari nilai guna bentuk ini, contohnya adalah kacang kedelai. Nah, kacang kedelai ini akan memiliki nilai guna yang lebih tinggi apabila kacang kedelai ini sudah diolah menjadi tempe atau tahu. Perubahan nilai guna ini akan mempengaruhi harga dan manfaat tempe kedelai tersebut. Kemudian yang kedua, nilai guna tempat, place utility, adalah nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Apa contohnya? Yuk. Contohnya, pasir akan bertambah nilai gunanya kalau dibawa ke toko bangunan. Yang ketiga, nilai guna waktu, time utility. Nilai guna suatu barang akan bertambah kalau barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Kira-kira apa ya ini contohnya? Contohnya yaitu payung digunakan saat hujan, jaket digunakan pada saat kita kedinginan. Nilai guna barang ini akan bertambah kalau kita menggunakan pada saat kita membutuhkan. Yang keempat, nilai guna kepemilikan, ownership utility, yaitu nilai guna barang akan bertambah apabila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Contohnya apa sih dari nilai guna kepemilikan ini? Yaitu sepatu di toko belum memiliki nilai guna. Nah, sepatu ini tuh akan memiliki nilai guna apabila sepatu yang ada di toko tersebut sudah dibeli oleh seseorang dan seseorang tersebut kemudian memakainya. Nilai guna barang bukan hanya ditentukan oleh kepemilikan saja, akan tetapi dapat juga dilihat dari siapa sih yang memiliki. Seorang pemilik restoran akan lebih baik apabila memiliki juru masak yang terkenal. Kemudian, kegiatan distribusi. Pengertian kegiatan distribusi yaitu proses menyalurkan barang hasil produksi pada masyarakat. Pihak yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Ciri-ciri kegiatan distribusi: menyalurkan barang hasil produksi, menggunakan alat transportasi untuk menyalurkan barang, dan melibatkan banyak pihak baik produsen maupun konsumen. Tujuan dari kegiatan distribusi yang pertama, menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat akan barang atau jasa. Yang keempat, agar kontinuitas produksi terjamin. Jenis-jenis distribusi. Jadi, distribusi ini tuh dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran langsung dari produsen kepada konsumen. Contoh distribusi langsung itu apa sih Bu Guru? Contoh distribusi langsung adalah pedagang sate langsung menjual barang kepada konsumen. Contoh lain apa sih Bu Guru dari pedagang sate? Tukang bakso, tukang sayur. Kemudian nomor 2, distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya apa sih Bu Guru dari distribusi semi langsung ini?
yaitu pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Kemudian yang ketiga, distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Kemudian kita masuk kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan hasil produksi. Pihak yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen. Jadi mereka ini bertugas untuk memanfaatkan hasil produksi. Ciri-ciri kegiatan konsumsi. Yang pertama, dilakukan secara langsung dengan tujuan memuaskan keinginan atau memenuhi kebutuhan saat ini. Yang kedua, barang yang dibeli atau jasa yang digunakan memberikan nilai manfaat bagi pihak yang melakukan kegiatan ini. Yang ketiga, cepat atau lambat nilai kegunaan barang dan jasa yang dikonsumsi akan berkurang atau habis. Yang keempat, barang dan jasa yang dikonsumsi selalu memiliki biaya transaksi dan harus dibayar melalui pembelian. Berikut ini contoh kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang digambar nomor 1, yaitu kegiatan produksi. Bisa dilihat pada gambar nomor 1, yaitu petani sedang itu ada padi diolah kemudian menjadi beras. Kemudian gambar nomor 2 yaitu kegiatan distribusi. Beras-beras kemudian itu dikemas, habis itu didistribusikan. Kemudian gambar nomor 3 ini kita bisa lihat ada sebuah keluarga yang sedang mengkonsumsi makanan. Kita bisa lihat itu ada beras. Nah, beras yang sudah diolah menjadi nasi, kemudian dimakan oleh mereka, yaitu ini merupakan kegiatan konsumsi. Jadi bisa dipahami ya, apa sih contoh dari kegiatan produksi, contoh kegiatan distribusi, contoh kegiatan konsumsi, apa saja sih? Nah, contoh yang sederhana saja kegiatan produksi, yaitu misalnya ibu kalian lagi memasak nasi menjadi nasi goreng. Nah, itu termasuk kegiatan produksi gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, setelah ini Bu Guru akan memberikan waktu kepada kalian untuk bertanya kepada Bu Guru mengenai materi yang belum kalian pahami. Setelah sesi tanya jawab, maka Bu Guru akan memutarkan video mengenai kegiatan ekonomi. Kalian simak video tersebut, ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, kegiatan konsumsi. Nah, dari kegiatan ekonomi tersebut, mana sih yang lebih penting? Atau semuanya penting? Nah, itu kalian simak, kalian analisis. Terus kemudian jangan lupa dikasih alasannya ya, pilih yang mana. Oke. Setelah penjelasan tadi, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Di sini kita sama-sama belajar ya, jadi kalian nggak usah malu kalau kalian belum paham, silakan kalian bertanya ya. Nanti akan Bu Guru kasih poin plus bagi yang mau bertanya. Oke, Kim Soyun, kira-kira apa yang mau dipertanyakan Kim Soyun? Oke, bagus sekali pertanyaannya Kim Soyun. Jadi Kim Soyun bertanya yaitu kegiatan distribusi itu kalau misalnya terhambat mempengaruhi kegiatan yang ekonomi yang lain nggak sih Bu? Nah, jawabannya mempengaruhi ya Kim Soyun. Karena gini, jika
kegiatan distribusi ini tuh berjalan lancar, maka juga akan menguntungkan dari kegiatan produksi dan juga kegiatan konsumsi. Kenapa begitu? Karena artinya penjualan dari produsen itu kan lancar, kebutuhan konsumen juga terpenuhi. Jika kegiatan distribusi terhambat, maka juga akan merugikan baik dari kegiatan produksinya dan juga kegiatan konsumsinya. Oke, ada yang mau dipertanyakan lagi? Cukup ya, oke. Langsung saja Bu Guru akan memutarkan video mengenai kegiatan ekonomi. Kalian simak baik-baik, kalian analisis. Kira-kira dari kegiatan ekonomi itu mulai dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi itu ada yang lebih penting nggak sih? Atau semuanya penting semua? Kaitannya apa gitu ya? Nanti kalian kasih alasannya. Baik, kalian simak video berikut. Dari laut sampai di meja makan kita, yuk kita cari tahu. Proses awal adalah kegiatan produksi, teman. Dimulai dari nelayan menangkap ikan di laut. Lalu sesampainya di darat, nelayan membawanya ke tempat pelelangan ikan. Nah, berikutnya adalah proses distribusi, teman, yaitu mengantar dan memperjualbelikan ikan. Ikan dijual ke pasar atau ke pabrik pengolahan ikan, teman. Nah, yang terakhir adalah kegiatan konsumsi, kegiatan pengolahan dan memakan hasil olahan ikan. Ikan kemudian diolah menjadi lauk dengan berbagai cara pengolahan hingga ikan tersebut siap dihidangkan. Nah, teman, sudah. Nah, setelah kalian lihat video kegiatan ekonomi tadi, kemudian kalian analisis dari kegiatan ekonomi mulai dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ada keterkaitan nggak sih dari ketiganya? Mana sih yang lebih penting atau semuanya penting? Kalian analisis, kalian jawab, kalian tulis di Word, kemudian kalian kirim ke Bu Guru langsung melalui nomor WA Bu Guru, kalian japri saja. Batas pengumpulan nanti malam, jangan lupa kalian beri nama, kemudian kelas dan mata pelajaran. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Bu Guru akan memberikan sedikit kesimpulan, yaitu bahwasanya selain sebagai makhluk sosial, kita juga bisa disebut sebagai makhluk ekonomi. Kenapa begitu? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita tuh kita tidak bisa terlepas dari yang namanya kegiatan ekonomi. Kita pasti membutuhkan makan, kita pasti membutuhkan tempat tinggal, kita pasti membutuhkan pakaian, kita juga pasti membutuhkan uang kan ya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup kita, baik yang pokok maupun kebutuhan yang lainnya, kita pasti bekerja, kita pasti akan melaksanakan kegiatan ekonomi ya. Tetap jaga kesehatan ya, terus semangat belajar. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita kali ini, Bu Guru itu mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran kali ini dengan semangat pastinya. Sebelum mengakhiri, kita membaca doa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Berdoa mulai. Amin. Bu Guru tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.